Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas soal matematika, khususnya tentang deret aritmetika. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Tentukan jumlah 14 suku pertama dari deret 13 tambah 8 tambah 3 tambah seterusnya. Deret ini masih terus berlanjut ya. Kita mulai dari identifikasi soalnya dulu ya. Apa yang ditanyakan di soal dan apa yang diketahui di soalnya. Pertanyaannya adalah jumlah 14 suku pertama. Kalau jumlah berarti ini berhubungan dengan deret, kemudian 14 suku pertama, berarti dari mulai suku pertama sampai suku ke-14 kita jumlahkan. Nah, itulah yang disebut sebagai jumlah 14 suku pertama. Atau secara matematikanya, jumlah 14 suku pertama ini kita tuliskan sebagai S14. Ingat ya, kalau jumlah atau deret itu dilambangkan sebagai SN. Karena 14 suku pertama, maka jadi S14. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan deret yang kita punya termasuk deret aritmetika atau deret geometri. Caranya kita lihat perubahan antar suku pada deretnya. Kalau misalnya merupakan penjumlahan atau pengurangan, maka itu termasuknya aritmetika. Kalau perkalian sekian kalinya, itu berarti masuknya ke deret geometri. Cek perubahan dari 13 ke 8, apakah berkurang atau bertambah? Yang asalnya belasan ke satuan, berarti berkurang ya. Berkurangnya sebanyak berapa? 13 kurangi 8, 5 kan? Oh, berarti dia berkurang 5. Terus dari 8 ke 3, berkurang lagi kan? Berapa satuan atau berapa berkurangnya? 8 kurangi 3, 5 juga ya. Oh, ternyata berkurang lagi 5. Nah, kalau misalnya ternyata kita sudah tahu polanya, ini kan setiap sukunya berkurang 5. Maka di sini kita punya nilai bedanya adalah negatif 5. Karena kan berkurang, maka nilai bedanya negatif. Kalau misalnya bertambah, nilai bedanya pasti positif. Unsur dari barisan dan deret yang lain adalah suku pertama. Suku pertama berapa nih pada deretnya? Berarti suku yang awal, yang pertama banget, 13 kan ini. Berarti suku pertamanya 13. Dalam barisan dan deret, beda ini kita lambangkan sebagai B. Kemudian suku pertama kita lambangkan sebagai A. Atau ada juga yang menyebut sebagai U1, itu boleh. Tadi balik lagi ya, kita akan mencari S14, maka yang kita gunakan adalah rumus untuk deret aritmetika. Kenapa? Ya karena kan kita punya beda atau selisihnya itu hasil pengurangan atau penjumlahan. Berarti kan termasuknya deret aritmetika. Maka kita gunakan jumlah suku ke N untuk deret aritmetika. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ini rumus yang pertama. Kita bisa pakai rumus yang kedua juga, N per 2 dikali U1 atau A ditambah UN atau suku terakhir. Nah, tergantung kondisi. Di sini kita punya nilai dari B atau bedanya, kemudian suku pertama atau nilai A-nya. Berarti kita akan pakai rumus yang pertama aja ya, karena bisa kita substitusi di sini A-nya, kemudian B-nya sebelah sini. Oke, kita pakai rumus yang pertama. S14 sama dengan 14-nya berarti mengganti nilai N-nya ya. Maka N per 2 menjadi 14 per 2 dikali 2 dikali A atau 2 dikali 13 karena 13-nya A. Kemudian ditambah 14 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya negatif 5. Oke, hati-hati dengan operasinya ya. 14 kita bagi 2, 7. Kemudian kita dahulukan yang perkalian dulu nih. 12 kali 13, 26. Kemudian ditambah, nah kita dulukan yang di dalam kurung yang ini N-1, 14 kurangi 1 ya.
13, kemudian dikali negatif 5. Ingat ya, ini operasinya perkalian. 7 dikali 26 ditambah 13 dikali negatif 5. Berapa ya? Negatif 65. Terus lakukan operasi apa lagi yang di dalam kurung, yaitu 26 kita tambahkan dengan negatif 65. Berarti kan artinya 26 dikurangi 65 ya. Hasilnya adalah negatif 39. Kemudian kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah negatif 273. Jadi, jumlah 14 suku pertama dari deret pada soal yang ini adalah negatif 273. Soal kedua, tentukan suku pertama dari deret aritmetika jika diketahui bedanya 7, jumlah 15 suku pertamanya 945. Sedikit berbeda dengan soal sebelumnya, tetapi ini masih menggunakan konsep yang sama, yaitu deret aritmetika. Hanya saja yang diketahui dengan yang ditanyakan pada soal yang ini berbeda. Yang diketahuinya adalah bedanya 7 dan jumlah 15 suku pertamanya 945. Sedangkan yang ditanyakannya adalah suku pertama. Kita tahu tadi kalau misalnya bedanya dilambangkan sebagai B ya. B-nya 7, jumlah 15 suku pertama. Ingat, kalau jumlah 15 suku pertama berarti artinya S15. Nah, S15-nya diketahui nilainya 945 nih di soalnya. Kemudian yang ditanyakannya adalah suku pertama atau lambangnya adalah A. Jadi ditanyakannya A. Nah, pakai konsep yang sama berarti pakai rumus yang sama dong. Rumus untuk deret aritmetika, untuk jumlahnya. Yaitu rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kita substitusi masing-masing nilainya ya. Karena diketahuinya S15, berarti kita tulis di sini S15 sama dengan N-nya berarti 15 per 2, kemudian 2 dikali A-nya kita biarkan A, ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikali bedanya 7. Terus kita masukin juga nilai S15-nya kan, 945 sama dengan 15 per 2 kita biarkan dulu. Ini 2A, berarti kan 2 dikali A, terus ditambah 15 dikurangi 1, 14 kan, 14 dikali 7. Oke, ini perkalian ya. Supaya 2-nya hilang di pecahannya, maka kita kalikan semuanya dengan 2. Artinya kita kalikan kedua ruasnya dengan 2. Yang sebelah sini juga kita kalikan 2. Supaya 2 dibagi 2, 1. Oke, lanjut. Berarti ini 15 dikali 2A ditambah 14 dikali 7, 98. 2 dikali 945, 1890 ya hasilnya. Kemudian kita kalikan distributif. 15 kita kalikan dengan 2A, kemudian 15 juga kita kalikan dengan 98. Oke. 15 dikali 2A, 30A, kemudian 15 dikali 98, hasilnya adalah 1470, sama dengan 1890. Oke, kita lanjutkan ke pinggir ya. Kelompokkan yang mengandung variabel dengan yang tidak. Berarti kita buat jadi 30A sama dengan 1890 dikurangi 1470. 30A sama dengan 420. Kemudian A sama dengan 420 kita bagi dengan 30 ya. Maka di sini kita punya nilai A-nya adalah 14.
A itu kan suku pertama ya. Jadi ternyata suku pertama dari deret aritmetikanya adalah 14. Soal selanjutnya adalah tentukan jumlah semua bilangan asli antara 10 dan 150 yang habis dibagi 3. Ini soal yang bentuknya beda lagi dengan dua soal sebelumnya ya. Kalau di sini harus mencari dulu deretnya. Kenapa? Karena di sini kita hanya punya petunjuk bahwa semua bilangan asli antara 10 dan 150 yang habis dibagi 3. Kita bentuk dulu sih deretnya. Apakah suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, sampai suku terakhirnya itu berapa sih? Yang diantara 10 dan juga 150 ini ada batasnya. Kita tentukan dulu ya, kira-kira suku pertamanya tuh berapa? Berarti di antara 10 dan 150, berarti 10 dan 150-nya tentunya tidak termasuk ya. Dimulai dari 11 sampai dengan 149. Nah, kita harus cari bilangan mana yang habis dibagi 3. Kita mulai dari 11. 11 apakah bisa dibagi 3? Tidak ya. Berarti kita coba 12 deh. 12 bisa dibagi 3? Bisa ya. 12 bagi 3 itu 4. Oh, berarti startnya kita di 12. Ini sebagai suku pertama atau U1 atau juga A. Kemudian yang bisa dibagi 3 lagi berarti kan ini artinya kelipatan 3. Berarti setelah 12 itu ada 15, kemudian tambah 3 lagi 18, dan seterusnya. Kira-kira suku terakhirnya itu berapa sih gitu. Berarti kita mulai dari 149 ya, yang paling besar bilangannya sebelum 150. 149 apakah bisa dibagi 3? Nggak bisa ya. Harus habis dibagi 3, jangan ada sisanya gitu. Berarti bukan. Kemudian kalau 148 berarti kan berkurang 1 lagi. Tidak bisa juga kan bersisa. Sekarang kita coba 147. 147 ini bisa dibagi 3. Bisa ya? Berarti di sini kita punya nilai maksimum dari barisannya adalah 147. Kemudian kalau kita cari satu bilangan lagi berarti tinggal kurangkan 3, yaitu 144. Kemudian dan seterusnya. Oh, berarti di sini kita punya barisan bilangan asli ya, yang habis dibagi 3 nih. Yang dimulai dengan 12, kemudian yang akhirnya itu 147. Nah, kita harus cari nih, ini suku keberapa sih ya 147 ini, supaya kita bisa menentukan nilai N-nya berapa. Berarti kita masukin aja ke rumus suku ke N barisan aritmetika ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN-nya 147, kemudian A-nya atau suku pertamanya 12, ditambah N-nya kita biarkan N-1 dikali bedanya berapa. Ini kan tadi kelipatan 3, otomatis selisihnya adalah 3. Positif negatif? Positif ya tentunya karena bertambah 3. Oke, berarti B-nya 3 ini. Maka kita selesaikan ya, 12 ditambah 3N, ya kan, 3 kali N, kemudian 3 kali negatif 1, negatif 3. Sama dengan 147. Kemudian di sini 12 kurangi 3, 9 ya. 9 ditambah 3N sama dengan 147. 3N sama dengan 147 dikurangi 9 ya. Oke, kita pindahkan aja. 3N sama dengan 147 dikurangi 9, maka 3N adalah 138. Kemudian kita bagi 3, kedua ruasnya 3 bagi 3 1, jadi N sama dengan 138 dibagi 3, hasilnya adalah 46. Oh, berarti ternyata 147 ini adalah suku ke-46. Nah, berarti di sini semua bilangannya ada 46 bilangan. Dari mana? Dari sini ya, dari
ini kan suku pertama sampai ke suku 46, berarti ada 46 bilangan. Maka untuk mencari jumlahnya berarti jumlah dari 46 bilangan. Otomatis yang dicari di sini adalah S46. Kita gunakan rumus yang kedua saja ya, yaitu yang suku pertama ditambah suku terakhir. N per 2 ya 46 per 2 dikali suku pertamanya 12, kemudian ditambah suku terakhirnya 147. 46 dibagi 2 berarti 23 ya, dikali 12 ditambah 147 itu 159. 23 dikali 159 hasilnya adalah 3657. Nah, jadi jumlah semua bilangan asli antara 10 dan 150 yang habis dibagi 3 adalah 3657. Nah, itulah pembahasan ketiga soal tentang deret aritmetika. Terima kasih sudah menonton.